Ngobras, ngobrol bareng Jabar 13. Oke, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Jabar 13. Oke. Nah, jadi kali ini, maaf, kembali lagi bersama saya, Muhammad Indra dan Dita Abdullah, NDH 08, tuan rumah Ngobras atau ngobrol bareng Jabar 13. Kali ini saya kedatangan 3 orang tamu nih, 3 orang teman-teman saya dari Jabar 13. Yang pertama ada Melati, hore, dadah Melati, ada Melati. Hey. Nah, lalu yang kedua ada Daniar. Ya, yang terakhir ada Andri. Halo Kang. Ada Kang Teteh di sini ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan adalah sistem yang menggunakan teknologi IT untuk membantu pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau dari pemerintah kepada pegawai seperti itu. Nah, SPBI itu di tingkatan nasional memang sudah ada yang diterapkan, banyak sebetulnya, banyak sekali yang diterapkan. Yang paling terkenal itu OSS yang dari BKPM, teman-teman, dari Balai Penanaman Modal. Lalu yang kedua itu juga ada tanda tangan elektronik ya, mungkin teman-teman juga udah pada familiar ya di instansi masing-masing dengan tanda tangan elektronik. Kita kan di Pemprov Jabar nih, kalau di Pemprov Jabar yang teman-teman sering pakai biasanya apa aja sih SPBI itu? Coba dari Daniar dulu deh. Dari saya dulu ya. Iya, jadi yang saya tahu yang biasa dipakai sehari-hari itu ada sistem absensi namanya Kemok. Jadi Kemok itu kita ngelakuin absensi pakai aplikasi di handphone. Nah, cara absennya itu nggak pakai tanda tangan lagi, tapi pakai muka kita sendiri. Jadi pakai foto kayak gitu. Oh, iya. Dan absennya itu secara real time. Jadi misalnya masuknya jam 7:30, ya udah maksimal kita bisa absen itu jam 7:30. Misalnya kita telat, ya udah kerekap pasti telatnya berapa menit, hari apa. Soalnya kan nanti ada laporan bulanannya juga. Kayak kita telat berapa hari, atau misalnya nggak telat pun pasti ada datanya kayak gitu. Terus bisa juga sistem absennya itu berdasarkan tempat kita kerja masing-masing, bisa disetting. Misalnya kerjanya itu berdasarkan shift, ada bisa disetting jadi shift pagi, shift siang, atau shift sore. Misalnya kerjanya 5 hari kerja atau 6 hari kerja juga bisa disetting pakai si Kemop itu. Terus misalnya kita mau ngajuin WFH, kan kadang-kadang kalau zaman sekarang kan suka ada WFH tuh. Kita juga bisa ngajuin WFH pakai Kemop. Tapi kalau WFH itu harus sepersetujuan dengan atasan kita langsung. Kalau nggak di ACC, ya berarti WFH kita nggak bisa absen pakai Kemop dan nggak bisa WFH juga. Bisa juga dinas luar tuh setahu saya sih nggak perlu sepersetujuan atasan sih, baik sistem aja sih, setahu saya gitu. Terus lagi ya, ada yang mau nambahin teman-teman? Dari teman-teman atau ada pengalaman yang lain? Sudah punya pengalaman atau mengetahui yang tidak kita ketahui tentang Kemo? Oh iya, mungkin nambahin aja tadi yang dari kalau misalkan dinas luar itu ya emang bisa by sistem, jadi kita ngajuin tanpa disetujui oleh atasan, kita tuh udah bisa by sistem di ACC. Syaratnya harus 90 menit sebelum kita ngajuin dinas luar tersebut. Misalkan ini Teh Melati mau ke BPSDM, Teh Melati mau ke BPSDM karena jam 9 gitu. Jadi jam 9 tapi Teh Melati ngajuin jam 8, nah itu telat 3 menit. Nanti sampai sananya, jadi opsinya telat deh. Kalau misalkan 90 menit sebelum itu, misalnya jam 9 ngajuin, sebelum jam 9 BPSDM, itu udah bisa absen gitu kan. Gitu ya. Jadi sebenarnya sangat dimudahkan sekali ya kalau dengan adanya aplikasi itu ya. Aplikasi prestasi itu ya. Membantu sekali sih. Ya. Terus lebih efisien juga.
hemat ya, efisiensi, banyak banget yang diefisiensikan itu. Iya betul Kang, sangat efisien. Apalagi mungkin kan sekarang jadi karena real time juga ya, jadi bisa meningkatkan disiplin dari ASN sendiri sih. Kan nggak mungkin bohong dong kalau misalnya lagi kayak gitu ya. Sama tadi betul efisiensi juga, efisiensi dari segi mungkin kita nggak usah eh, pakai kertas gitu kan ya. Terus udah gitu efisiensi waktu juga gitu, karena kan nggak harus nyari-nyari nih. Kadang kan mungkin susah ya nyari atasan untuk pengajuan mungkin cuti gitu ya. Terus udah gitu misalnya mau izin. Nah kalau ini kan karena via mobile, jadi bisa lebih efisien waktunya gitu. Mhm. Tapi teman-teman pernah punya kendala nggak atau pernah dengar ada kendala tentang penggunaan Kmob atau ada error seperti itu? Ada yang punya pengalaman? Awal-awal sih pasti butuh adaptasi ya. Apalagi kan ini aplikasi yang kalau saya sendiri sih baru pakai baru-baru ini semenjak jadi CPNS. Kalau kendala yang serius sih nggak ada sih. Misalnya sistemnya crash juga itu cuma sekali 2 kali. Terus misalnya sistemnya crash terus kita nggak bisa absen, kita juga bisa ngajuin banding. Kita ngajuin banding misalnya kita juga harus kasih bukti kenapa kita nggak absen, misalnya sistemnya crash atau error, kita lampirin bukti, terus sama pihak terkait, mungkin BKD kali ya, di pihak terkaitnya nanti dievaluasi lagi tuh banding kita tuh diterima atau ditolak. Misalnya banding kita diterima, berarti ya absen kita ya nggak bermasalah. Oke. Kalau Kmob itu mengenali wajah nggak sih teman-teman sebetulnya? Harusnya sih kayak kan. Mungkin ada face detection atau sama biasanya ada aplikasi background, tapi kayaknya belum berfungsi secara maksimal. Karena masih ada yang absen foto apa aja bebas, tapi tetap masuk gitu kan. Oh gitu. Untuk mobil ya, tapi dari sistemnya harusnya bisanya face detection gitu, jadi mendeteksi wajah. Dan kendala-kendala lainnya selain itu, yang GPS itu kan, kadang ada yang jaraknya udah jauh, tapi tetap aja di imopnya itu masih 30 meter dari kantor gitu. Padahal dia tuh udah di mana jauh. Udah mungkin berkilometer, tapi jadi bisa absen di mana aja gitu. Itu menentukan bagi pegawai, merugikan bagi BKD. Iya, hoki banget ya itu ya. Hoki. Hoki banget. Oke. Ya, kayaknya GPS-nya juga emang nggak up to date juga sih, benar. Terus ya paling mungkin waktu awal-awal kan sebelum pembaharuan sistem emang agak susah tuh untuk absen, harus sampai 3 kali gitu ya foto gitu baru kedetek gitu. Tapi untungnya sih sekarang udah ada pembaharuan juga, terus tampilannya juga jadi lebih mudah gitu ya. Lebih mudah untuk pengguna juga gitu. Kayak bener nggak sih teman-teman yang dirasain kayak gitu sekarang? Ya, sejak beberapa pekan memang jadi lebih mudah ya menggunakan Kmob. Jadi lebih foto absen tuh, foto presensi itu jadi lebih cepat gitu. Yang saya ya karena itu kan itu ada menerapkan nilai-nilai apa yang berakhlak. Jadi ada pembaruan secara terus-menerus. Jadi ada di Terus berinovasi ya kan? Ya, inovasi. Perbaikan secara terus-menerus itu ada di berakhlak. Berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan ya. Ya. Melayani kita sebagai karyawannya pemerintah, sebagai pegawainya pemerintah juga mereka terus melakukan perbaikan pelayanan kepada kita ya. Iya. Mempermudah kinerja kita, untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Oke. Selain Kmob, untuk aplikasi lain yang paling sering apa ya? Siap Jabar kali ya? Ya, Siap Jabar. Siap Jabar tuh salah satu aplikasi pengembangan dulu namanya ada Simpeg. Kalau dia di instansi lain masih ada namanya Simpeg. Jabar tuh kayak ada Simpeg 2.0 gitu. Jadi pengembangan dari Simpeg itu namanya Siap Jabar. Nah, itu tuh mulai diluncurkan tahun 2019 oleh BKD Jabar dan teruskan terus-menerus. Cuma Siap Jabar ini hanya tersedia di website aja, Kang.
belum tersedia di aplikasi mobile. Jadi penggunaannya mungkin ya di mobile juga kita bisa buka, tapi harus ke web dulu. Nggak secara aplikasi, nggak kayak Kimob gitu. Nah, sangat disayangkan. Nah, di Siap Jabar tuh kita bisa dapat layanan banyak tuh, mulai dari pensiun, KGB, terus ada nanti kalau misalnya ada mau melanjutkan pendidikan lanjutan, ada aplikasinya di sana. Bukan aplikasi ya, sorry, tapi menunya ada informasinya di sana. Terus ada juga layanan asmara kan, ini yang paling menarik, namanya paling menarik. Cuma sayang sekali di luar dugaan ternyata bukan layanan asmara secara harfiah. Jadi itu hanya singkatan aja kan. Jadi ada asesmen mengenai kalau kita mau naik jabatan, kalau misalnya mau lamar beasiswa, nah itu ada layanan asesmen, kita bisa jadwalin di situ, terus dengan siapa temunya, nah itu ada layanan asmara. Itu kan Siap Jabar. Saya kira mirip Tinder. Ya bukan ya? Namanya soalnya yang bigu. Namanya mirip. Lalu tadi kan disebutkan ya si Siap Jabar itu belum berbentuk aplikasi ya, tapi sebetulnya kan bisa seakan-akan di-download jadi aplikasi gitu ya teman-teman, di komputer ataupun di gadget gitu ya, di perangkat mobile juga sebetulnya bisa, dan sudah ya lumayan user friendly sih ya kalau untuk perangkat mobile yang kecil kayak handphone. Ya lumayan. Teman-teman rasain kayak gimana menggunakan Siap Jabar selama ini? Sebenarnya sih enak. Dari siapa dulu? Soalnya Siap Jabar dalam satu website atau aplikasi bisa mengakses semua-muanya ya, kayak login Siap Jabar aja bisa ke pensiun, bisa ke kinerja pegawai gitu-gitu. Jadi sih Ya, kayak satu pintu yang sama bisa ke beberapa aplikasi atau layanan tertentu. Iya. Ada kendala nggak teman-teman selama ini menggunakan Siap Jabar? Paling ini sih tampilan menunya aja ya Kang ya. Soalnya kan maksudnya tampilan menunya tuh sebenarnya masih bingung. Mungkin apakah karena saya belum terlalu beradaptasi dengan si websitenya gitu kan. Dan itu juga kan sebenarnya jarang-jarang yang hanya mengupload data aja nih gitu. Cuman ya menurut saya sih ada beberapa hal yang agak suka jadi bingung. Ini teh buat apa gitu. Menu ini buat apa. Jadi belum ada penjelasannya mungkin ya. Belum ada sosialisasi yang lebih dalam mungkin ya. Betul Kan sekali. hanya sekilas ya. Betul. Tapi sebenarnya udah bagus sih, benar kata teman-teman juga yang lainnya. Maksudnya itu kan tujuannya adalah untuk mengumpulkan data-data pribadi pegawai gitu ya. Iya. Sampai itu kan nanti tujuannya mungkin lebih ke arah kan memang ada program pemerintah juga tuh Satu Data Indonesia. Jadi mungkin memang untuk membentuk ke arahnya ke sana gitu, Satu Data Indonesia. Jadi kita bisa mengakses data juga gitu. Iya. Pertanyaan spesifik nih saya untuk Kang Andri. Kalau Siap Jabar itu sebetulnya sudah terintegrasi ke BKN belum, Kang? Integrasi dengan BKN udah kan? Udah. Contohnya nih ya, kita login Siap Jabar itu pakai NIP, nomor induk pegawai. NIP itu yang punya dari BKN, yang BKN yang mengeluarkan. Itu salah satu contoh. Terus kalau misalnya kita update data, kita nggak perlu lagi update ada yang namanya aplikasi BKN juga yang mirip Siap Jabar. SAPK, nah SAPK kita udah langsung terhubung tuh SAPK sama Siap Jabar. Jadi kalau dibilang sudah terintegrasi atau belum, sudah kan? Berarti kalau sampai kita pensiun kita nggak usah ngumpulin apa-apa lagi ya? Karena udah nggak usah upload semuanya ke Siap Jabar. Semuanya sekarang digital. Kalau mungkin zaman dulu, yang pegawai zaman dulu tuh harus simpen SK PNS-nya, baru download lamaran dalam bentuk fisik. Nah sekarang kita tinggal download aja. Nah kan sekarang udah maju dalam era digital. Nah, kita harus sering digaungkan ke Smart ASN. Nah ini salah satu perwujudannya gitu. Ya betul sekali. Toolsnya juga ya udah menghindari smart, gitu. Menghindari hilang dokumen juga ya. Iya. Betul.
Untuk aplikasi yang seru lagi tuh yang tiap hari kita buka kerjakan tuh pas pulang dari kantor tuh TRK ya TRK ya. Iya, betul, TRK. TRK. Betul. TRK itu tuh sebenarnya kan singkatan dari tunjangan remunerasi kinerja nih. Jadi itu tuh suatu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang fungsinya itu untuk mengukur kinerja dari ASN-ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kan nanti Provinsi Jawa Barat kan akan memberikan tunjangan. Dia nggak mau dong ngasih tunjangan, tapi ini kerjanya apa nih ASN-nya? Nah, pengukurannya itu melalui si TRK ini gitu. Nah, caranya nanti biasanya kan kita tahu ya input aktivitas kita per hari ngapain aja sih dengan bukti fotonya. Jadi memang benar-benar udah apa ya istilahnya sudah benar-benar terukur gitu. Ada buktinya juga gitu. Oke. Selain itu TRK juga kan untuk menilai sesama pegawai ya. Oh iya betul, Iya. betul. Jadi dia memang tiap awal bulan ya teman-teman ya yang lain pasti kan ada tuh penilaian kinerja dari mungkin yang satu lingkungan kerja sama kita gitu ya di PTD masing-masing lah istilahnya gitu. Review 360. Iya. Ya Ya, betul. review 360 ya. Bahkan yang berbeda unit kerja pun bisa kita nilai ya. Iya betul, bisa kita nilai. Prestasinya. Jadi memang betul-betul sangat-sangat bisa bisa dipertanggungjawabkan ya si kinerja kita itu, karena yang menilai itu bukan hanya atasan langsung atau teman di satu unit kerja gitu, tapi di unit kerja lain pun yang satu OPD juga bisa menilai ya. Iya betul kan. Gitu. Kalau teman-teman pernah punya kendala nggak sama TRK selama menggunakan TRK gitu? Ada dong. Ada kan. Ada. Siapa? Contohnya Kita punya kendala. contoh saya nih Kang. Misalkan kita udah ngisi apa di hari apa ternyata nggak ke save gitu kan. Kadang ada waktu-waktu seperti itu. Ada nggak bisa di save TRK kita, akhirnya kita harus ngisi ulang. Atau kita ada masalah nih file, misalkan di kolom itu hanya bisa upload file apa .xls misalnya .pdf, tapi kita bisa upload file lain gitu. Nah di situ tunjuknya masih kurang inilah kan, kurang tidak sesuai gitu. Itu aja sih. Tapi tidak selalu mungkin ya, cuma insidental ya, beberapa kali aja mungkin ya. Ya kalau kendala insidental, jadi dari sistem sih. Tapi dilakukan perbaikan sih. Sekarang udah lumayan banget. Teman-teman biasanya ngisi TRK seminggu sekali atau tiap hari? Tiap hari atau kan? Kalau juga saya kadang seminggu sekali sih. suka lupa nggak sih Kak kalau misalnya seminggu sekali gitu? Iya, soalnya cuma bisa diaksesnya dalam 1 minggu yang sama ya. Iya ya. Iya betul. Buat ngisinya maksudnya. Biasanya sih kalau pernah saya ngisi seminggu sekaligus, itu evidence kegiatannya suka lupa. Iya. Betul. Biasanya kan emang harus ada evidence-nya ya kan? Jadi kadang memang tidak sesuai ya gitu ya. Gitu. Tapi Sebenarnya bagus itu. Gimana? Buat ningkatin disiplin ya kan? Ya betul lah. Buat meningkatkan disiplin buat si ASN-nya gitu. Iya. Jadi kan. Apalagi kan sebenarnya TRK kan dalamnya udah sesuai profesi tuh Kang. Jadi kan sebenarnya udah dimudahkan sekali ya gitu. Ya betul. Jadi butir-butir kegiatannya kan memang sudah sesuai sama keahlian masing-masing ya. Itu. Iya. Sama keahlian masing-masing. Cuma memang di beberapa orang yang saya kebetulan saya ngobrol gitu di beberapa teman saya, ada yang memang kegiatannya tidak sesuai gitu. Contohnya beliau itu profesinya perawat, tetapi karena beliau pernah sekolah ke
kesehatan masyarakat, akhirnya butir kegiatannya itu butir kegiatan orang-orang kesehatan masyarakat gitu, seperti itu. Tapi tidak nggak banyak gitu, mungkin hanya beberapa orang aja yang seperti itu. Mungkin kayak overall kurang sih, update aja gitu ya Kang ya. ya mungkin tinggal diupdate aja ke BKD Nggak diupdate. kejutan, Iya, iya. Cuman memang satu aja sih menurut saya yang kurang gitu ya. Karena kan sebenarnya sistem TRK ini kan udah ada butir-butir kegiatan apa aja yang kita lakukan tiap hari nih. Seharusnya sih itu terintegrasi juga dengan misalnya untuk berkas-berkas untuk kenaikan pangkat misalnya atau kenaikan jabatan, apalagi mungkin kan kalau saya khusus gitu ya, karena jabatan fungsional kan harus ada tuh penyusunan angka kredit dan teman-teman. Nah itu sih kalau misalnya nanti ke depannya bisa nih dibuat TRK itu terintegrasi juga gitu ya, bisa untuk kenaikan pangkat, kayaknya akan dipermudah lagi sih gitu ASN. ya lebih oke ya kalau langsung masuk ke Dupak ya, Betul. oke lagi. Betul. Lebih oke lagi kan kalau misalkan terintegrasi sama absen Kimob dan lain-lain. Jadi Ya. kita butuh satu Iya. aplikasi aja. Betul Dalam betul. satu aplikasi yang sama ya. Ya, tapi dengar-dengar berita rencananya kan memang sedang dikembangkan satu aplikasi super ya, super apps yang mengintegrasikan aplikasi tersebut gitu, si Kemob, Siap Jabar dengan TRK itu akan digabung di satu aplikasi super apps. Saya belum tahu namanya apa, tapi ya kita saksikan aja mungkin pada saat kita beberapa tahun mendatang kita bisa menikmati aplikasi itu ya teman-teman, supaya kita lebih mudah lagi kerjanya, lebih mudah untuk menggapai cita-cita good governance mungkin ya teman-teman ya, karena kan sudah kitanya nih udah dibikin smart nih, toolsnya dikasih yang smart juga, masa cita-cita good governance nggak tercapai kalau udah dibikin kayak gitu ya teman-teman gitu. Betul. Nggak Mungkin keras. Gimana? bukan cuman kita menikmati, mungkin bisa juga berkontribusi Kang. Ya wajib. Wajib Betul. ya. Wajib tuh seperti itu. Ya nggak kerasa ini udah lebih dari 15 menit kita ngobrol-ngobrol teman-teman di sini. Mungkin saya lakukan closing aja ya. Jadi SPBE di pemerintah provinsi Jawa Barat itu sudah dilakukan ya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang bagus yang udah kita bahas tadi, TRK, Kemob untuk presensi, TRK untuk kinerja, lalu Siap Jabar sebagai database kepegawaian, itu bisa kita gunakan dan kita kembangkan bersama agar menjadi sebuah tools, sebuah alat untuk menunjang kinerja kita, memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan untuk NKRI pada umumnya. Gitu. Mungkin segitu aja teman-teman untuk ngobras edisi kali ini. Selamat sore, semoga obrolan kita bermanfaat. Dadah.